Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat lambaian tangannya Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati luar biasa. Bisa kasih fellowship terbaik untuk orang di kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Gereja YS Jakarta. Dan sekarang kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau memberikan yang terbaik buat setiap kami yang percaya kepadamu. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin nyatakan rasa syukur kami. Kami ingin nyatakan bahwa Engkau adalah Yesus yang layak untuk kami percaya. Yesus satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yeshua HaMashiach. Bless you. Ku
Tanda-tandamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Mari sembah Yesus, mari naikkan syukur, mari puji nama Yesus. Sebab Engkau layak menjadi pusat dari kehidupan. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang dengan ucapan syukur. Haleluya, Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpuji namamu. Mari lebih dalam lagi saudara, nyatakan syukurmu buat Yesus yang baik. Yes, Lord Jesus, yes, Lord Jesus. You're the Almighty God. Yes, Lord, yes, Lord Jesus. Sebab Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Kami ada di sini untuk menyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saat kami terbangun sampai kami kembali tertidur, Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau menjaga hidup kami, Engkau menolong setiap langkah kami. We love you Lord, we love you Lord Jesus. Ya Rabba Shikira Rabba Rabba Rabba. Ya Rabba Shira Rabba 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 Shikira Rabba 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 Shira. Yes Lord Jesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari bersama kita nyatakan, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
of God. Sing, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, 'cause all my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice, Jesus. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sing your goodness, oh Lord. Your goodness is running down, it's running down to me. Your goodness, it's running down to me. My life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running down, it's running down to me. Your goodness is running down, it's running down to me. Your goodness is running down, it's running down to me. Mari dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan katakan, so my life you have been faithful. Yes, Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. Yes, Tuhan, kau sangat baik. All my life you have been so good. Every breath that I am able,
terpujilah Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Say, terpujilah, terpujilah Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati dan mengatakan kerajaan-Mu teguh. Lambaikan tangan kita bersama-sama. Hey! Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Siap-siap katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati. Katakan kerajaan-Mu. Lambaikan tangan kita lebih dahsyat dan sorakan. Oh, 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 oh. Say, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Say, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan suara-suara yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, kami mau berikan buat Tuhan kami yang besar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam keadaan
sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa kemenangan sudah disediakan di dalam kehidupan saudara? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini bukan karena kita sedang membaca lirik, tapi karena kita sedang mengimani pekerjaan Tuhan yang besar, yang kemenangannya sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Semua angkat tanganmu saat ini. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, we believe it. Yang telah berjanji dan pasti digenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang juga Tuhan kemenangan dari-Mu. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami percaya imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang besar saudara. Yes. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang membangunkan iman kami, yang membangunkan harapan kami, yang membangunkan rasa kepercayaan kami Tuhan lebih lagi. Terima kasih untuk zaman-Mu, lawatan-Mu hari ini. Kami percayakan saat ini kami rasakan betapa Engkau mengasihi kami di tempat ini. Baik kami yang saat ini hadir secara onsite maupun kami yang ada di rumah sedang beribadah secara online. Kami merasakan betapa kuatnya Engkau Tuhan di zaman setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun kondisi kami saat kami hadir tempat ini, saat kami datang kepada-Mu, yang kami tahu satu hal bahwa kemenangan sudah Kau siapkan di depan kami, untuk setiap kami semua. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang besar, Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Kau berkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah apa yang Kau tabur di dalam kehidupan kami itu tertanam, berakar kuat di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah banyak, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, dan nama-Mu terus dipermuliakan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ini kami hanya di dalam nama Yesus. Semua anak-anak Tuhan di sini yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Thank you team praise and worship. Saya sungguh merasakan betapa kuat hadirat Tuhan pada malam hari ini. Pada pagi hari ini. Setuju? Oke. Ya, puji Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Septian. Saya biasa melayani di Gereja YS Malang dan saya juga salah satu dari sinode ya. Dan puji Tuhan saat ini saya bisa berdiri di depan saudara, dan ini kali yang kedua saya ada di tempat ini.
Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, untuk Pastor Petrus yang sudah mengundang. Dan hari ini saya akan cerita tentang kehidupan saya. Saya sudah menikah, ya. Saya sudah menikah. Umur pernikahan saya udah 3 tahun. Dan buat saya, sebelum saya memasuki pernikahan itu, saya pikir pernikahan itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, yang luar biasa, yang manis, yang wow, banyak yang diidam-idamkan oleh anak-anak muda biasanya. Namun setelah masuk pernikahan, awalnya iya, tapi ternyata mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah pernah merasakan bahwa ada yang namanya ketidakcocokan, atau kalau dari bahasa pastoralnya itu biasanya kalau konseling disebut dengan fase penyesuaian. Banyak sekali ketidakcocokan. Saya yang awalnya saya pikir bahwa saya kenal sama istri saya waktu sebelum menikah, ternyata saya tidak kenal istri saya. Ya, ternyata istri saya adalah orang yang seperti ini, orang yang keras, orang yang berprinsip teguh seperti itu. Banyak ketidakcocokan yang akhirnya saya mulai berpikir, tepatkah saya menikah? Tepatkah saya sama dia? Apakah dia benar-benar yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya? Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan keraguan yang muncul. Ya, akhirnya saya mulai yang awalnya tadinya mulai mencintai yang menggebu-gebu, akhirnya kadar cintanya berkurang. Ya. Dan Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua, sehingga hal ini mengubah perspektif saya, cara pandang saya untuk mengasihi pasangan saya. Mengasihi enggak cuma pasangan saya, dan saya bisa aplikasikan ini terhadap siapapun, terhadap apapun. Oke? Kita kalau saudara suka mencatat khotbah, ya, saya beri judul khotbah ini adalah tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Saya percaya bahwa kita tidak akan bisa pernah paham atau mengerti bagaimana mengasihi kalau kita tidak pernah mengalami kasih itu sendiri. Ya, banyak orang-orang yang memiliki pernikahan yang gagal karena kalau diselidiki ternyata backgroundnya adalah kebanyakan mungkin broken home atau tidak merasakan kasih dari orang tua gitu. Nah, kita tidak paham atau kita tidak akan mengerti bagaimana kita mengasihi kalau kita kita tidak pernah mengalami kasih itu sendiri. Kalau di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari semua ini adalah kasih. Yang nulis ini adalah Paulus. Nah, Paulus paham betul apa yang dia tulis di sini. Dia tidak dia tidak sedang berteori. Oh, saya tahu bahwa yang paling besar itu yang pernah diajarkan dalam kehidupan saya itu ada 3, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. No. Saya percaya bahwa Paulus menulis ini karena apa? Karena dia merasakan kasihnya Yesus. Dia bertemu dengan Yesus dan merasakan penerimaan yang luar biasa dari Yesus. Sehingga dia bisa menulis yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Nah, kasih dalam perjanjian lama, kasih dalam perjanjian baru ditulis dalam 4 macam bahasa Yunani. Ini saudara saya percaya banyak yang tahu, yaitu adalah eros, storge, phileo, dan agape. Kita lihat satu-satu ya. Eros itu adalah kasih yang didasari dari dorongan seksual atau hasrat gitu ya, dan biasanya self-centered ya, egois gitu ya. Mau untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itu eros. Storge, kasih yang ditujukan dalam hubungan keluarga. Nah, phileo, kasih persahabatan didasari karena adanya persamaan atau kepuasan bersama, bersahabat biasanya. Nah, yang paling luar biasa adalah agape. Saudara semua tahu, agape adalah kasih yang paling sempurna, kasih Tuhan.
yang dia tunjukkan dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak bersyarat, tidak mengharapkan apa-apa. Garis bawah ini, tidak mengharapkan apa-apa. Agape tidak melihat apa yang bisa dia dapat dari orang lain. Dia pengen cuma ngasih, ya. Tetapi selalu melihat apa yang bisa dia berikan untuk orang lain. Tidak peduli dapat respon atau enggak. Yang penting mengasihi. Enggak peduli orang lain respon seperti apa. Yesus mengasihi kita. Agape. Enggak peduli, dia tidak istilahnya gitu. Dia tidak fokus dengan respon kita. Dia tetap mengasihi. Agape tetap memutuskan untuk mengasihi. Tuhan tidak pernah berhenti, saudara, mengasihi kita. Amin. Ya. Meskipun manusia jatuh dalam dosa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia tetap mengasihi. Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa, tetap mengasihi. Tidak, kalau saya nih ya jadi Tuhan ya, saya tahu ciptaan saya berbuat dosa, berbuat salah gitu. Saya pikir ini barang rusak. Kan cuma 2, saya riset aja gitu. Saya matiin, saya buat baru yang lebih nurut. Enggak. Tapi Tuhan, Bapa kita, Bapa Yahweh tetap mengasihi. Hal tersebut tidak menghentikan agape untuk menjangkau kita yang berdosa. Menjangkau saya yang berdosa. Menjangkau saya yang sering berbuat salah. Bahkan sampai kita tahu semua bahwa dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menembus kehidupan kita semua. Saya ingin cerita satu hal bahwa saya waktu kesini itu ada teman saya yang tahu ya saya kesini, rumahnya di Tangerang. Dia kontak saya, kok boleh nggak kalau misalnya waktu Koko datang ke Jakarta ambil satu waktu untuk baptis pacar saya. Dia ada rencana menikah tahun depan, ya mau baptis pacarnya dulu. Terus oke, gitu. Oke, singkat cerita kami arrange waktunya baptisannya nanti malam. Waktu saya datang ke sini, saya coba izin ke pihak hotel. Boleh nggak nanti malam jam sekian saya pakai untuk kegiatan baptisan. Saya seorang pastor, saya bilang, boleh nggak dipakai untuk baptisan? Terus dari pihak resepsionisnya, waduh, saya nggak berani bilang, nanti saya kabari dulu ya, gitu. Saya mau lapor ke pihak HRD dulu. Lalu akhirnya saya ke kamar, lalu nggak lama dapat telepon. Wah, cepet banget konfirmasinya gitu, saya pikir. Terus Pak, maaf, kami tidak bisa mengizinkan adanya kegiatan baptisan di hotel ini, karena kolam renangnya ini bukan punyanya hotel, tapi punyanya tower, dia bilang. Oh, waduh. Terus saya bingung dong, gimana nih? Gitu. Saya bukan orang Jakarta yang ngerti daerah, nggak tahu mana yang bisa, mana yang boleh. Terus akhirnya saya WA teman saya itu namanya Ade. Dek, kabar buruk. Kolam renangnya tidak boleh dipakai untuk kegiatan baptisan. Waduh, kok gimana dong? Ya udah, nanti aku bantu cari-cari kolam renang mana yang bisa dipakai. Oke, aku tunggu kabarnya gitu. Terus setelah tutup, saya mikir, saudara, dalam hati saya ini saya batin gini. Tuhan, masa susah sih satu jiwa mau dibaptis? Saya pikir gini, apa saya harus buat surat saat itu juga ke pihak tower? Saya mikir seperti itu. Bisa saya bikin izin tertulis gitu pakai kop gereja dan saya kirim gitu. Terus saya mikir daripada gitu saya mending, daripada saya lapor atasnya, saya mending lapor ke atasnya lagi, yaitu Bapak saya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. saya lapor sama Tuhan gitu ya. Tuhan, pasti bisa, pasti ada jalan. Masa satu jiwa mau dibaptis itu ada yang menghalang-halangi. Terus akhirnya agak lama setelah saya mandi, setelah saya beres-beres, ada telepon masuk lagi di kamar saya. Dia bilang, Pak, tadi kan ada rencana baptisan ya? Iya, ini kami sudah follow up lagi, ternyata dari pihak towernya mengizinkan.
dari pihak HRD nggak ngizinin, tapi yang punya akhirnya ngizinin pihak towernya itu. Yang saya mau katakan adalah seperti ini. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjangkau kita semua, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah dari tadi, saudara. Wow. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Katakan, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, di sini ditulis sebab Elohim sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Saya percaya bahwa agape-nya Tuhan itu enggak bisa diterjemahkan. Ya. Gimana kita bisa menerjemahkan agape, kasih yang sempurna itu? Enggak ada. Cuma bisa ditulis sangat mengasihi. Kalau di terjemahan lain dikatakan begitu besar. Atau dalam bahasa Inggris, for God so loved. Sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Gak ada yang bisa deskripsikan betapa Tuhan mengasihi kita. Sebesar kasihnya Tuhan itu. Nah, saya bersyukur sekali bisa merasakan kasihnya Tuhan. Dan siapa yang bersyukur untuk cinta yang seperti itu? Boleh yang angkat tanganmu, saudara. Kalau kita berikan untuk tepuk tangan yang hebat untuk kasihnya Tuhan. Agape adalah bentuk cinta yang paling besar yang pernah kita alami, dan ini tidak masuk akal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dikatakan love never fails. Kasih itu tidak pernah gagal. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa kasih itu tidak pernah gagal? Saya mikir-mikir, kenapa kasih itu tidak pernah gagal? Karena kasih di 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 ini ditulis agape. Jadi agape never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengharapkan apa-apa. Ya, dia cuma pengen ngasihi kita. Gak peduli kita responnya seperti apa. Kalau kita misalnya manusia mengasihi orang lain, kita berbuat, mungkin kita kasih pemberian, kasih hadiah, kita berharap terima respon, paling enggak terima kasih. Ya, paling enggak suatu saat nanti waktu kita yang ulang tahun dibales mungkin, ya. Tapi ternyata mungkin dia enggak terima kasih gitu. Naruhnya juga, oh oke, taruh gitu. Gak dihargai, kita marah, tersinggung. Tapi itu agape tidak seperti itu. Agape tidak pernah gagal karena apa? Dia tidak mengharapkan respon apa-apa. Dia cuma pengen apa? Mengasihi, karena jati diri Yesus adalah kasih. Karena jati diri Bapak kita adalah mengasihi, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Kita mengasihi mungkin ada alasannya. Oh, saya naksir sama orang itu karena apa? Karena lucu, mungkin karena pintar, karena dia kerjaannya bagus, karena dia ini itu. Ada alasan-alasannya. Tapi kalau misalnya alasan itu habis, berarti kasihnya juga bisa habis dong. Ya. We will stop to love karena beralasan. Karena apa? Manusia itu gampang atau bisa berubah. Ya, yang tadinya mungkin awal-awalnya pintar kerja, karena kena dampak pandemi akhirnya nggak bisa kerja. Yang tadinya dia pintar di sekolah, ternyata waktu masuk di marketplace nggak sepintar itu. Mungkin dia dulu ganteng, cantik, tapi karena perubahan waktu, bodinya juga berubah. Akhirnya stop mengasihi. Tapi agape enggak seperti itu. Saudara, Tuhan itu sayang sama kita. God loves you no matter what. Meskipun saya kadang jarang ke gereja, meskipun kita gitu ya pernah bolos ke gereja, ataupun kita datang ke gereja telat, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Meskipun kadang saya enggak persembahan, Tuhan tetap sayang sama kita. Meskipun saya kadang lupa atau dengan sengaja tidak perpuluhan karena sebuah kebutuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Dan saya percaya
kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya, itu juga dialami oleh kehidupan saudara, amin. Walaupun saudara pernah berbuat ini itu, saya nggak tahu, tapi Tuhan tetap sayang sama saudara. Walaupun kadang kita pernah berantem, nggak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tetap sayang. Luar biasanya adalah seperti ini. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia agape kita. Saudara ngerti? Waktu ceritanya Yesus sampai di atas Golgota, saudara mungkin pernah melihat filmnya atau baca di Bible. Dia mengalami kondisi yang banyak sekali, yang yang saya pikir itu di luar pikiran saya gitu, kok bisa gitu ya. Yesus sebelum disalib, dia dituduh dulu yang enggak. Ya. Wah itu salah, gitu. Enggak benar itu. Kita yang biasanya dituduh enggak, mangkel gitu ya, jengkel gitu, jengkel banget. Kalau bisa kita balas gitu. Tapi Yesus enggak, diam, dia enggak balas, dia terima perkataan-perkataan yang enggak cocok gitu ya, yang dituduhkan ke dia terima, dia difitnah. Dia yang awalnya banyak pengikutnya, diterima, diagung-agungkan, tiba-tiba banyak orang-orang yang sama yang mengikut dia itu menolak dia. Seakan-akan kalau misalnya saya ada di posisi Yesus, yang tadinya saya punya pengikut yang banyak, saya punya supporter yang banyak, tiba-tiba mereka yang istilahnya meninggalkan saya. Saya pikir, saya sedih, saya terpukul, saya down. Terus apa lagi? Udah berhenti di situ, ditangkap, diadili. Saya pernah masuk ke ruang pengadilan. Aduh, itu menekan mental saya, serius. Pernah menekan mental saya. Saya waktu itu, waktu saya di ruang pengadilan, yang saya pikirkan adalah saya pengen cepat-cepat keluar dari tempat ini. Karena atmosfernya itu sangat menekan. Karena apa? Seakan-akan ada banyak penuduhan gitu. Walaupun bukan saya yang diadili gitu. Tapi saya merasakan bahwa ada penekanan yang luar biasa. Yesus diadili, diarak. Nah cuma itu, ditangkap, dipukuli. Dipukul, kita semua tahu Tuhan Yesus dipukuli, dicambuk-cambuknya itu bukan cambuk yang biasa, tapi ada kait-kaitnya gitu. Saya pernah waktu mancing itu kaitnya nggak sengaja kena telinga saya. Waktu gini, serut, tek gitu, sakit gitu. Nah itu baru satu, itu banyak gitu. Jadi begitu dicambuk, nancep dan langsung dirobek, dicambuk saudara. Dimasukin penjara. Penjaranya tuh saya percaya bukan penjara yang VIP ya. Zaman dulu nggak ada penjara VIP. Dia di penjara. Yang dimana itu penjaranya adalah bekas yang dahulu-dahulu. Nggak ada, saya percaya di situ nggak ada toiletnya. Penjara ruangan biasa, berarti apa? Kalau orang mau buang air di situ, ya, pasti apa? Bau. Dengan kondisi yang berdarah-darah, dia ada di penjara di kondisi yang bau. Betapa nggak nyamannya yang Tuhan rasakan. Nggak cuma berhenti di situ. Waktu pikul salib dengan kondisi yang lemah seperti itu, pikul salib, kayunya besar dan bukan kayu halus, kayu yang kasar. Badannya sobek-sobek pakai kain yang kasar gitu. Saya jatuh dengkul berdarah, pakai celana aja. Saya jalannya kalau bisa luka saya nggak kena celana gitu. Kegeser-geser itu sakit. Nah, yang Yesus alami itu gimana? Dia pakai jubah, pakai kain-kain yang bukan kain-kain halus. Lukanya tidak diperban, lukanya terbuka semua. Berjalan penuh gesekan, sekali jalan dia tergesek, merasakan sakit, dia pikul kayu yang kasar itu. Kita kalau pegang bilah kayu yang kasar biasanya kemasukan kayunya itu, aduh kita merasa terganggu gitu. Betapa terganggunya Yesus saat itu sampai dia di kayu salib dan disalibkan di atas Golgota.
Yesus saat disalib, dia nggak banyak bicara, ya, nggak banyak bicara. Karena apa? Kalau ngomong sakit, dia tarik nafas aja waktu diafragmanya kebuka, kontraksi, berarti lukanya juga ikut terbuka. Nafasnya berat. Begitu dia ngomong, yang diomongkan apa saudara? Dia tarik nafas, dia menahan segala sakitnya, yang dia omongkan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka gak ngerti apa yang mereka lakukan. Di saat sesakit itu dia tetap pikirannya adalah untuk mengasihi orang-orang, mengasihi mereka yang sudah melukai. Itulah agape. Dan saya bangga menjadi korbannya agape. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Ini yang mengubah pikiran saya. Dikatakan seperti ini, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu mengasihi. Saya sudah cek, terjemahnya adalah agape. Supaya kamu agape seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus mengasihi juga. Mengasihi seorang terhadap yang lain. Kok kayaknya mustahil ya? Saya gak bisa loh yang Yesus lakuin gitu. Supaya kamu agape seorang terhadap yang lain. Bisa enggak? Bisa enggak saudara? Bisa enggak? Kita mungkin saat ini ngomong bisa, mikir tapi bisa enggak ya? Ayat berikutnya. Dan dalam hal inilah semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ditambahi di sini bebannya. Kita yang biasanya kita murid-murid Tuhan gitu kan. Supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling agape, diulang lagi, saling agape satu dengan yang lainnya. Bisa enggak? Bisa enggak? Jangankan sama orang lain, kadang sama keluarga sendiri kita enggak bisa seperti Tuhan. Ada Yesus dalam kehidupan kita. There is Jesus in you. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang lebih tahu keadaan kita daripada kita tahu keadaan kita sendiri. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, Dia pasti paham betul tentang kita. Dan Dia tidak akan memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan. Berarti bisa apa enggak? Jawabannya adalah bisa. Bisa loh saudara. Bisa loh kita agape sama orang lain, agape sama keluarga kita, agape sama orang sebelah saudara. Karena apa? Tuhan tidak pernah memberi kita kepercayaan kalau kita tidak bisa melakukan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan, Tuhan yang mampukan buat kita. Amin. Amin. Jadi kasih sebelahmu, kasih depan belakangmu, kasih keluargamu. Kalau yang di sini ada yang sama suaminya sama istrinya datang tempat ini, oke, boleh ditoleh istrinya, suaminya ditoleh, bilang I love you. Ya. Standar yang Alkitab berikan, standar yang Bible berikan adalah seperti ini saudara. Sampai kita bisa mengasihi musuh kita. Wow. Sampai kita bisa mengasihi musuh kita. Nah, kasih itu gimana sih? Ini saya percaya saudara sering baca ini, saya juga sering baca ini. Tapi ternyata Tuhan bukakan perspektif yang baru. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Dan seterusnya. Kasih itu panjang sabar. Yang pertama apa? Kudu sabar. Gitu ya. Kalau saudara mengasihi pasangan saudara mengasihi orang lain, saudara mengasihi gereja, saudara mengasihi pemimpin saudara kudu sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati, kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ya, sabar. Walau tidak pernah diakui, walaupun kadang saudara melayani gitu ya, kadang mijat istri atau istrinya mijat suaminya gitu, tidak pernah dibalas. Gitu.
Sabar walaupun tidak pernah tidak pernah kelihatan ya. Biasanya yang pelayanan di gereja gitu ya, nggak pernah kelihatan, nggak pernah dapetin terima kasih gitu, nggak pernah dapetin pujian. Sabar. Dan kalau boleh saya izinkan untuk saat ini kita berikan apresiasi buat tim Present Worship, buat tim multimedia, buat ushers yang pelayanan hari ini. Yang siapin tadi buka pintu, tadi saya lihat waktu datang buka pintu, rapi-rapiin, nyemprotin parfum gitu. Nggak ada yang lihat gitu, nggak ada yang lihat. Tapi yang dia lakukan terasa kan? Kita beribadah di ruangan yang enak, nggak bau, gitu. Kursinya rapi, tempatnya bersih. Lanjut ayat yang kelima. Ia tidak pernah berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Saya baca ini berulang-ulang. Perspektif yang baru yang Tuhan tunjukkan pada saya adalah seperti ini. Kasih itu dimulai dengan apa? Tadi pertama, sabar. Diakhiri ayat yang ke-7 diakhiri dengan tabah. Bedanya apa? Sabar sama tabah kan beda-beda tipis ya. Maksudnya ya sama gitu kan. Sabar, tabah sama. Lalu saya baca ulang lagi. Coba balik ke ayat yang keempat. Oke, kasih itu panjang sabar, murah hati. Murah hati itu apa? Suka ngasih kan? Suka ngasih. Nggak mau sama dirinya sendiri dulu, tapi orang lain dulu. Ada sabarnya nggak? Ada, gitu ya. Kasih itu tidak iri hati, gitu. Orang lain mengalami kemenangan, orang lain mengalami promosi, kita nggak iri hati, gitu. Kita tetap senang, sabar. Giliranku ada, gitu. Kita senang dulu terhadap orang lain, gitu. Kasih itu tidak membanggakan diri, tidak sombong, nahan diri, nahan juga sabar, gitu. 5. Ia tidak berbuat yang tidak pantas. Ya, sebelum nikah enggak, istilahnya apa? Pegang-pegang yang enggak gitu ya. Sabar gitu, semuanya ada waktunya gitu. Tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ngomong apa? Sabar lagi. Enggak mudah marah, jelas. Sabar gitu ya. Tidak mendendam, jelas. Sabar. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada unsur sabarnya juga. Tetapi bersuka cita dalam kebenaran. 7. Kasih itu menutupi segala sesuatu, ya. Yang salah-salah ditutupi, nggak diungkit-ungkit istilahnya ya. Sabar, gitu ya. Percayakan segala sesuatu, gitu ya. Mengharapkan segala sesuatu. Kata harap pasti berhubungan erat dengan yang namanya apa? Sabar. Dan diakhiri dengan tabah. Jadi intinya, kalau mau saudara mengasihi, bisa dilihat dengan kesabaran kita. Ya. Sabar. Coba toleh kanan kiri saudara katakan, sing sabar yo, gitu ya. Sabar ya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mungkin memberikan kepercayaan pada kita kalau kita tidak bisa melakukan. Amin. Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara mendapatkan sesuatu hari ini? Amin. Amin. Saya minta tim Present Worship bisa maju ke depan. Terus, kalau Tuhan bisa memberikan kepercayaan ini untuk kita bisa agape, untuk kita bisa sabar itu. Kurang sabar apa Yesus lakukan itu? Yang dialami sampai ke kayu salib. Dia sabar banget loh. Sampai menanti kita bilang, ya aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sabar. Dan Tuhan percayakan itu pada kita. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu. Seperti Yesus sudah mengasihi saudara. Kasihi yang ada di dekatmu. Apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah titipkan dalam kehidupan kita. Apa? Mungkin pelayanan saudara. Mungkin jabatan saudara, mungkin keluarga saudara, pendidikan saudara, pernikahan saudara, mungkin hal yang sederhana, tubuh saudara.
dikasihi, jaga kesehatan. Sabar, sabar, tetap percaya, tetap berharap. Pertanyaannya sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan? Jawabannya adalah tetap sabar. Roma 5 ayat yang kelima ngomong seperti ini. Dan pengharapan kita tidak akan membuat apa? Kita malu. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Karena apa? Karena kasih, karena agapenya Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Ini jawaban yang melegakan kehidupan saya. Saya pikir saya ragukan, saya nggak mampu. Ya, Tuhan bilang kamu mampu karena kamu sudah dicurahkan kasih Elohim melalui Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Siapa di sini yang percaya bahwa Roh Kudus ada di kehidupan kita? Angkat tanganmu. Oke, siap, angkat tangan, masih angkat tangan. Berarti saudara bisa sabar dong. Yeah, ini pertanyaan jebakan ini sebenarnya. Saudara bisa sabar. Oke. Love never fails. Kasih nggak pernah gagal. Phileo bisa gagal. Storge bisa gagal. Eros cepat gagal. Tapi agape tidak pernah gagal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Biarlah kami belajar sesuatu yang baru dengan perspektif yang baru Tuhan. Dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa menjalani kehidupan kami. Kami gak mau cuma sekedar kami minggu datang ke gereja dengerin firman Tuhan, lalu kami Senin sampai Sabtu kami gak ngerti harus ngapain. Kami pingin bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, walaupun kami sering bilang bahwa diri kami gak mampu, tapi kami tahu bahwa Engkau akan terus memampukan kehidupan kami. Bagaimana kami bisa mengasihi keluarga kami, mengasihi pelayanan kami, mengasihi rekan pelayanan kami, mengasihi pemimpin kami, mengasihi orang-orang yang sudah melayani kami walaupun kami gak melihat apa yang mereka kerjakan. Kami terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya bahwa kami setelah ini kami lebih sabar terhadap satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Yesus semua umat Tuhan yang percaya dan siap sabar. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.